mahasiswa, kita lanjut lagi ya, masih dengan utang obligasi, tapi kali ini kita latihan soal utang obligasi ya. Untuk soal yang pertama, Ibu ambil dari soal 12.1 buku akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK, yaitu halaman 78. Soalnya Ibu sedikit modif untuk nilai obligasinya. Oke, PT Lintas menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015, obligasi yang memiliki nilai nominal 400 juta. Dengan tingkat suku bunga yaitu 7,8% per annual. Jangka waktunya adalah 20 tahun. Bunga dibayarkan 30 Juni dan 31 Desember, berarti ini semester. Atau semi-annually. Tingkat suku bunga efektif adalah 8%. Diminta kita membuat buatlah jurnal atau ayat jurnal penerbitan obligasi. Yang kedua, buatlah tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut. Yang ketiga, catatlah ayat jurnal pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2015. Yang keempat, buatlah penyajian di laporan keuangan terkait nilai tercatat utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2012. Kita mulai aja ya, kita gunakan langsung ke Excel aja ya. Sebelum menjawab soalnya, untuk soal ini Ibu dapat dari akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK seperti ini ya. Penerbitnya Salemba 4. Oke, kita kembali ke soal ya. Di sini kita diminta adalah buatlah ayat jurnal penerbitan obligasi. Masih ingat kalian ketika membuat jurnal penerbitan obligasi apa yang harus dilakukan? Yaitu kita akan menentukan dulu valuasi atau nilai kini atau PV pokok obligasi dan PV pokok bunga obligasi. Di sini karena kita pakai Excel, kita tentukan dulu nilai jatuh tempo. Jadi nilai jatuh tempo itu adalah nilai yang tertera pada obligasi, yaitu sebesar 400 juta. Kita tulis ya, 400 juta. Kemudian untuk suku bunga atau rate yang ada dalam kode Excel itu kita pakai suku bunga efektif yaitu 8%. 8% itu 0,08. Kemudian periode atau NPER, number of period. Di sini umur obligasinya adalah 20 tahun. Kita tulis ya, 20 tahun. Kupon yang dibayarkan atau payment-nya itu adalah caranya yaitu sama dengan kupon kontrak yaitu 7,8% dikali dengan nilai kontrak yaitu 400 juta. Jadi kuponnya dibayar adalah 31.200.000 per 1 tahun. Karena ini dibayar semester, maka kita bagi 2 ya. Oke. Selanjutnya untuk mencari PV pokoknya yaitu sama dengan rumusnya PV double klik, yang diminta adalah rate. Rate itu adalah pakai suku bunga efektif, koma, NPER itu adalah periodenya 20 tahun, koma, PMT kita nggak pakai karena ini untuk menghitung PV, maka kita lewatkan koma lagi. Yang kita gunakan adalah nilai future value atau nilai jatuh tempo. Kita tutup ya. Oh ya, jangan lupa ini diminuskan supaya hasilnya tidak negatif. Oke, jadi nilai kini, nilai saat ini dari obligasi yang jatuh tempo 20 tahun mendatang 400 juta, nilai saat ini adalah 85.819.283. Artinya, ini adalah nilai di tahun 2015. Berarti 20 tahun mendatang nilainya sebesar
tahun 2035 nilainya 400. Ya, saat ini nilainya adalah 85.819.285. Oke. Untuk bunga kita hitungnya adalah PV juga sama. Rate-nya adalah 20, ampere-nya adalah rate-nya adalah 0,8 itu suku bunga efektif, ampere-nya adalah 20, periodenya number of period, kemudian PMT-nya, payment-nya bunganya adalah 31.200.000 sesuai dengan kontrak. Future value nggak usah diisi, kosongin, tutup. Jangan lupa juga dinegatifkan hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah nilai nominal setelah kita present value kan, yaitu 392.145.482. Bila obligasi ini dijual di harga di bawah nilai nominal, maka dia diskon ya. Jadi dijual di harga diskon. Oke. Maka kita mencatat di sini sekarang kas yang kita peroleh adalah ini ya, 392.145 karena kita jual diskon di debit. Kemudian kreditnya adalah utang obligasi, yaitu sesuai dengan yang tertera di kontrak, yaitu 400 juta. Selisih dari ini adalah karena ini lebih kurang ya, kita taruh di debit, dikurang aja, namanya adalah karena dijual diskon, diskonto obligasi. Oke, itu ya. Jadi kita jualnya diskon, maka diskonto obligasi. Kita warnai sama aja ya, biar sama. Ya. Ini terjawab ya, nomor 1 ya. Sekarang kita nomor 2, yaitu buat tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut. Nah, ini Ibu udah siapkan tabelnya. Di sini kita tentukan dulu bunga yang dibayar. Bunga yang dibayar adalah sesuai dengan kontrak yang ada di obligasi tersebut atau tertera di obligasi tersebut, yaitu 7,8 ini ya. Sini 7,8. Jadi 7,8%, jangan lupa persennya, dikali itu bintang dikali, yaitu sebesar dikali dengan harga obligasinya ya, 400 juta. Kita ketik aja yang 400 juta. Oke, 400 juta yaitu 31.200.000 di drag ya. Selama 20 tahun, jadi dia bayarnya 31.200.000. Sedangkan untuk mencari bunga efektif atau beban bunga, kita menggunakan bunga efektif ya. Bunga efektifnya yaitu di sini adalah 8% dikali dengan sebentar dulu. Berarti kita harus menentukan nilai bukunya. Ini kebetulan sudah ada ya nilai bukunya. Jadi dikali dengan nilai buku. Oke. Jadi kita masukkan nilai buku obligasi itu pada saat kita sudah PV-kan pokok dengan PV bunga ya. Ini. Nah, jadi 0,8 atau 8% dikalikan nilai buku. Maka nanti kita membuat untuk amortisasi diskontonya adalah selisih antara bunga yang dibayarkan dengan beban bunga. Oke, kita drag ke bawah ya dapatnya. Nah, jadi nilai jatuh tempo harus 400 juta sesuai dengan yang tertera pada kontrak. Oke, sudah jadi ya. Nomor 2 sudah selesai, kemudian kita
jawab lagi yang nomor 3. Catatlah ayat jurnal pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2015. Berarti ini ayat jurnal untuk apa? Pembayaran bunga ya. Maka untuk menjawab ini kita cari ya beban bunganya di tabel amortisasi. Di sini ada beban bunga 1 tahun yaitu 31.371.639. Maka kalau bagi 2 yaitu dapatnya 15.685.812. Nah, karena di sini kita pasti ngeluarin kas adalah 15.600, hasilnya adalah dari 31.200 dibagi 2, maka selisih dari beban bunga dikurangi dengan kas itu adalah itu adalah amortisasi atas diskonto obligasi, yaitu letaknya di kredit. Sama di bulan Desember juga gitu ya, pembayaran bunga. Situ ada diskonto amortisasi obligasi yaitu 819. Totalnya sama ya. 171 kalau dijumlahkan 85 ini 171.639. Oke. Untuk soal yang keempat, buatlah penyajian di laporan keuangan terkait nilai tercatat utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2015. Berarti ini kita catat adalah nilai bukunya. Nah, ini penyajiannya kan di neraca itu di laporan neraca ya. Sini ada aset, utang jangka pendek, utang jangka panjang. Nah, di sini di utang obligasi. Yang kita catat adalah nilai buku di akhir periode pertama, tahun pertama, yaitu 392, 317, 121. Kita tinggal bawa aja ya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham cara menjawab soal ini. Kita ketemu lagi nanti ya di soal berikutnya.